Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu menganalisis resiko pada usaha mie ulan Bapak Arifin. Sebelumnya, perkenalkan saya Randy Fardianto dan ada teman saya nanti yang akan mempresentasikan juga nama Rindang Septiana Eka Putriyanti. Langsung saja untuk yang pertama yaitu profil perusahaan. Untuk nama perusahaannya sendiri yaitu Miulan Bapak Arifin. Lokasinya ada di Jalan Kaca Piring, Gebang Timur, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Untuk tahun berdiri, Miulan tersebut berdiri sejak 2016 dan untuk jenis usaha yaitu usaha mikro, lebih tepatnya produksi mie. Untuk visinya menjadi produsen mie terkemuka yang dikenal akan kualitas dan rasanya. Untuk misinya ingin mensejahterakan rakyat seperti membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang dimaksud di sini Bapak Arifin ini ingin memperkerjakan warga masyarakat di usahanya atau di rumah produksinya itu supaya bisa bekerja di ulah mie ulan Bapak Arifin ini karena yaitu misinya ingin membuka lowongan bagi masyarakat di sekitar perusahaan mie ulan tersebut. Ya, yang selanjutnya ada pemasaran. Di sini ada tiga pemasaran. Yang pertama order langsung. Bapak Arifin mie ulan ini membuka order langsung secara langsung mendatang ke tempat produksi mie ulan, bisa order langsung. Dan untuk pesanannya itu order sekarang, order hari ini diambil hari ini juga, tapi beda jam karena masih membutuhkan proses pembuatannya. Karena Bapak Arifin ini tidak ingin minyak itu tidak fresh ya, jadi hari itu pesan, hari itu juga diambil. Yang kedua ada reseller. Bapak Arifin ini bekerja sama dengan reseller, terutamanya yang paling besar itu reseller daerah eh, di daerah mana ya? Pasar Tanjung. Di daerah Pasar Tanjung itu lumayan paling besar. Biasanya satu hari itu dia bisa menghabiskan paling enggak 10 pack mie, itu paling sedikit itu 10 pack mie. Jadi di sana itu lebih banyak untuk menjual kembali. Dan selanjutnya ada online. Nah, di sini online sendiri Bapak Arifin itu tidak membuka seperti kayak pasarkan sejenis kayak Gojek, GoFood, atau di media sosial seperti TikTok, Instagram itu tidak. Karena online sendiri ini yang dimaksud melalui order WhatsApp. Karena Bapak Arifin itu menerima onlinenya cuma di WhatsApp. Untuk di aplikasi lainnya belum belum mendaftarkan karena masih sibuk dan untuk tenaga kerjanya masih terbatas. Selanjutnya ada mengidentifikasi resiko operasional. Yang pertama ada risiko bahan baku, yaitu kualitas tepung yang tidak konsisten. Di sini tepungnya Bapak Arifin itu tidak berpaku di satu perusahaan karena biasanya di perusahaan itu ada minyak itu tepungnya bisa habis atau tidak produksi itu. Jadi tepungnya itu bekerja sama di banyak PT-PT tepung. Yang kedua ada risiko proses produksi. Di sini ada takaran bahan yang tidak tepat. Nah, risiko produksi sendiri ada takaran yang tidak tepat ini yang dimaksud biasanya pegawai mie ulan itu menakar bahannya itu seperti kayak biasanya adonannya itu seperti kurang kalis, berarti kalau kurang kalis itu kurang air gitu. Biasanya ada yang kurang tepung gitu. Jadi untuk kegagalannya itu cukup minim karena kalau semisal kurang air bisa ditambahin air, kalau misal kurang tepung bisa ditambahin tepung karena stoknya tepung itu lumayan setiap hari itu lumayan banyak. Yang ketiga, risiko distribusi. Di sini ada keterlambatan pengiriman karena tenaga kerja yang terbatas. Untuk pegawainya sendiri itu ada dua dan pegawainya itu pun masih saudara. Jadi untuk keterlambatan pengiriman terbatas itu karena yaitu pegawainya itu minim dan terbatas. Jadi tidak kewalahan. Tidak seperti kewalahan untuk produksi sendiri sehingga untuk pengirimannya itu bisa terlambat gitu.
Berikutnya ada mengidentifikasi resiko K3. Di sini ada risiko kesehatan. Saya kemarin lihat itu pegawai itu tidak menggunakan alat pelindung diri seperti APD, seperti sarung tangan itu tidak, masker itu tidak, apalagi baju APD ya, itu tidak. Mungkin untuk perusahaan mingguan ya itu sebenarnya harus menerapkan seperti sarung tangan, masker itu, sarung tangan itu penting. Jadi supaya minyak itu tetap higienis itu. Yang kedua ada risiko keselamatan. Di sini ada dua risiko keselamatan, lantai licin dan tidak terawat. Nah, untuk di perusahaan mie Bapak Ulan ini lantai licinnya itu karena tepung. Soalnya perusahaan mie kan cenderung dengan tepung. Untuk di lantainya itu banyak tepung. Jadi untuk masukan ya untuk Bapak untuk perusahaan Miulan ini lebih baik untuk 30 menit sekali itu harus disapu karena biar tidak tepung itu tidak berantakan. Kalau saya kemarin nanya itu tepungnya itu yang di lantai-lantai itu dibersihkan itu disapu setelah produksi jadi di sore hari itu. Yang kedua ada peralatan yang tidak terjaga dengan baik. Nah, di sini ada peralatan-peralatan yang tidak ditempatkan di semestinya. Semisal kayak olinya buat mesin tersebut, terus kayak alat-alat tang itu tidak ditempatkan, diwadahkan di tempat semestinya dan disimpan jauh dari bahan baku maupun alat produksi. Jadi soalnya untuk tempatnya sendiri itu sangat sempit. Itu kira-kira untuk panjangnya itu 6 cm, untuk lebarnya itu 3 cm. Jadi untuk peletaan alat itu sangat minim. Yang ketiga ada risiko lingkungan kerja. Di sini ada ventilasi yang kurang baik karena seperti yang saya bilang tadi, ruangan yang sempit menjadi resiko ventilasi yang kurang baik itu kemarin saya lihat itu memang kurang baik dan lingkungannya itu sempit. Jadi kayak misal mau ke mau menjaga keselamatan lingkungan kerjanya itu agak sedikit terganggu ya, jadi kurang leluasa gitu. Berikutnya ada penerapan SOP. Di sini ada tiga, yaitu proses penerimaan bahan baku. Nah, untuk proses penerimaan bahan baku ini di perusahaan mie Bapak Ulan ini penerimaan bahan bakunya itu sangat dan untuk tepungnya itu kan diwadahkan ke apa ya namanya karung dari karungan dan untuk peletakan tepungnya itu langsung ke lantai jadi itu disayangkan biasanya itu saya bahan baku itu semisal itu jangan ditaruh langsung ke lantai bisa ke di kayak alas apa dulu biar tidak tersentuh di lantai untuk pemilihan bahan baku ini cukup baik ya saya cek kemarin cuma yaitu untuk peletakannya itu yang disayangkan terus yang selanjutnya ada proses produksi mie untuk proses produksi mie ini untuk alat-alatnya ada yang berkarat seperti alat-alat penggilingnya itu dan untuk pegawai yang tidak menggunakan masker, sarung tangan dan APD itu disayangkan ya karena tidak menjaga higienitas dari mie tersebut. Biasanya saya tanya itu setiap 1 minggu sekali itu ada pemberian oli di alat produksinya, tapi itu diberikan saat setelah produksi. Jadi biar oli itu meresap dari sore hari ke paginya, lalu bisa produksi sehingga tidak tercampur di adonan mie tersebut. Yang ketiga yaitu ada proses pengemasan dan penyimpanan. Untuk pengemasannya sendiri itu menggunakan plastik. Dan untuk penyimpanan sendiri itu yaitu saya bilang tadi karena minimnya ruangan jadi penyimpanan tata letak itu bisa dilakukan sembarang saja jadi tidak ada tempat khusus untuk alat untuk ya itu untuk hasil untuk minyak untuk hasil pengemasannya itu karena disayangkan sekali padahal untuk miulan ini saya lihat lumayan produksinya lumayan naik gitu. Untuk berikutnya di penerapan SSOP akan disampaikan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rina Septiana Kaprianti, NIM D41232467. Nah, tadi kan udah dijelaskan materi sebelumnya dengan teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi penerapan SSOP-nya.
Untuk SSOP sendiri itu menekankan pada kebersihan seperti pembersihan peralatan sebelum dan sesudah produksi, serta sanitasi area secara berkalanya. Hal ini penting untuk mencegah kontaminasi yang dapat menurunkan kualitas produksinya atau kualitas produknya. Selanjutnya ada penerapan GMP. Untuk penerapan GMP itu lebih fokus pada pengendalian kondisi produksi, seperti pengaturan suhu dan kelembapan area, serta pelatihan karyawan terkait praktik kebersihannya. Tujuannya itu agar proses produksi berjalan sesuai standar keamanan pangannya. Setelah itu ada rekomendasi perbaikan. Untuk rekomendasi perbaikan itu diarahkan pada standarisasi prosesnya, misalnya menerapkan SOP, SSOP, dan GMP secara konsisten, meningkatkan kualitas bahan bakunya, memilih pemasok terpercaya, serta memberikan pelatihan rutin untuk karyawannya. Selain itu, investasi dan pembaruan peralatan diperlukan demi efisiensi dan keselamatan kerjanya. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, dari teman saya dan saya menjelaskan, kesimpulannya adalah usaha mie ulan Bapak Arifin memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam manajemen resikonya, khususnya pada aspek produksi, bahan baku, distribusi, serta keselamatan kerjanya. Untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usahanya, diperlukan penerapan SOP, SSOP, dan GMP secara konsisten, disertai perbaikan bahan bakunya, pelatihan karyawan, serta pembaruan peralatan. Dengan langkah tersebut, usaha ini dapat lebih terjaminlah dari segi mutu produk, efisiensi, dan keamanan kerjanya. Cukup sekian penjelasan saya dan teman saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.